introduce myself. My name is Adi Irma Fitriani. My NPM is 243110554. I am studying at the University of Technocrat Indonesia, and I am majoring in Information System, Faculty of Engineering and Computer Science. Here I will explain about the material corporate social responsibility and managerial ethics. Pengertian corporate social responsibility atau CSR adalah konsep di mana perusahaan mengambil tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR melibatkan perusahaan dalam upaya untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, memperhatikan kepentingan stakeholder, pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, komunitas, dan lingkungan, di luar hanya untuk mencari keuntungan. Secara umum, CRS menyangkut 3 aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Kemudian, tujuan utama dari CSR adalah meningkatkan citra dan reputasi perusahaan melalui kegiatan sosial dan lingkungan yang bertanggung jawab. Perusahaan dapat memperbaiki citra dan reputasinya di mata publik, konsumen, dan investor. Kemudian, memberikan dampak positif pada masyarakat. Perusahaan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat dengan mendukung berbagai inisiatif sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Kemudian, melindungi lingkungan. Perusahaan berupa untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengurangi polusi. Meningkatkan hubungan dengan stakeholder. CSR membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian mencapai keberlanjutan bisnis dengan mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis. Perusahaan berusaha mencapai keberlanjutan jangka panjang baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kegiatan program Corporate Social Responsibility, yaitu yang pertama program pendidikan, contohnya beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa. Yang kedua, program kesehatan, contohnya kampanye kesehatan atau klinik kesehatan gratis. Yang ketiga, program lingkungan seperti penanaman pohon, pengurangan limbah, dan yang keempat, program pemberdayaan masyarakat, contohnya pemberdayaan ekonomi lokal, program kewirausahaan. Kemudian yang kelima, program pengentasan kemiskinan, contohnya bantuan tunai atau barang. Kemudian program mikrofinansial. Dan yang keenam, program kebudayaan dan sosial, contohnya pendanaan kegiatan seni dan budaya. Terus yang ketujuh, kegiatan untuk karyawan, contohnya program kesejahteraan karyawan. Yang kedelapan, kegiatan anti korupsi dan etika bisnis seperti pendidikan tentang etika bisnis, pendukung integritas dalam sektor publik. Dan yang kesembilan, program untuk pengembangan infrastruktur, contohnya pembangunan fasilitas umum. That's all I can say. Thank you.